Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, menderita. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang hadapan, tiada janji seperti yang hadapan, tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kemenangan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang bernafas memuji Engkau ya Tuhan. Seluruh umat manusia memuji, bahkan berketut lutut menyembah Yesus Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kalau Tuhan boleh menyertai kami sepanjang tahun 2022, maka kami percaya kami mengakhirinya dengan kemenangan. Dan kami berdoa dan kami percaya memasuki tahun 2023, kami juga akan memulai dengan kemenangan. Demi kemenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang percaya, sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami tidak akan pernah menyanyiakan waktu kami. Selagi masih jantung kami berdetak, selagi kami masih bisa bernafas, kami tidak akan pernah berhenti memuji. Kami tidak pernah berhenti menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Roh Kudus, ambil alih hati dan pikiran kami. Kami mau tunduk, kami mau diam, mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan pagi hari ini. Kalau ada yang belum beres dalam hati dan pikiran kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai mulut, lidah, bahkan pemikiran, semuanya ambil alih. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wow, pujian yang luar biasa ini KKR 5.000 orang Saudara. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang diberkati pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Katakan aku sangat diberkati pagi ini. Iya, sambil begini tepuk dadanya. Aku sangat diberkati pagi ini. Amin. Haleluya. Perkataan adalah perkataan yang sesuai dengan apa yang engkau perkatakan, dan itu akan engkau alami dan terima daripada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Orang-orang pilihan Tuhan. Katakan saya dipilih oleh Tuhan. Bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah memilihmu, berarti siap-siaplah menerima berkat dari Raja di atas segala raja. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bersama-sama dengan tema yaitu hidup untuk melayani Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya minta maaf karena memang sebenarnya
Hari ini bukan jadwal saya untuk khotbah, tetapi jadwalnya Pastor Robi sesuai dengan apa yang di-share di flyer. Tetapi berhubung karena kemarin sore atau tadi malam beliau WA saya secara tiba-tiba. Ada satu apapun yang terjadi dalam hidup ini, sehelai rambut pun jatuh, Tuhan tahu dan Tuhan punya rencana. Siapa yang percaya bahwa dalam hidupmu punya Tuhan rencana yang luar biasa? Katakan amin. Haleluya. Baik, kita baca bersama-sama Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama dengan suara yang bagus di hadapan Tuhan. 3, 2, 1 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam kitab Kolose dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Bukan setengah-setengah hati, tetapi dengan segenap hati. Dari dalam hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Seluruh hati kita lakukan dengan segenap hati kita. Dan seakan-akan kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, hari ini kita belajar dengan tema yang begitu luar biasa adalah hidup untuk melayani Tuhan. Saudara, seberapa banyak kita yang percaya bahwa kita terpanggil untuk melayani Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Kita ada di tempat ini karena untuk melayani Tuhan. Amin. Kita ada karena untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Tetapi realita berkata lain, bahwa orang Kristen sekarang ini taunya nyaman saja. Taunya maunya dilayani, maunya dihormati, maunya dihargai. Tidak mau melayani. Padahal Yesus datang untuk apa? Untuk melayani, bukan untuk apa? Dilayani. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus yang singgasananya, ketuhanannya, dia turun ke muka bumi untuk melayani saudara dan saya. Pertanyaannya, siapakah kita di hadapan Tuhan? Lalu bagaimana orang yang sudah dilayani Kristus tidak mau melayani Tuhan kembali? Apa yang terjadi? Apakah saudara dan saya lebih daripada Tuhan? Tuhan saja keilahiannya, dia turun dari singgasananya, turun ke dalam bumi ini untuk menebus saudara dan saya, untuk melayani saudara dan saya, untuk memberikan teladan kepada saudara dan saya. Tetapi ketika engkau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, engkau tidak memberikan dirimu. Pertanyaan saya, siapa engkau di hadapan Tuhan? Pertanyaan saya, jabatanmu apa? Apakah engkau melebihi daripada Tuhan? Tetapi inilah realita. Kekristenan sekarang ini bukan mental melayani, tetapi mental dilayani. Maunya dilayani, maunya pengen dilayani, terus dihargai, dihormati. Itu adalah mental dilayani, bukan mental pelayan. Mental seorang pelayan adalah mental yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Katakan amin. Saudara, berbicara tentang hidup untuk melayani Tuhan, orang banyak berpikir bahwa melayani Tuhan harus sekolah teologi terlebih dahulu. Orang berpikir bahwa melayani Tuhan harus jadi song leader, singer, pemain musik, multimedia dan pelayanan di gereja lainnya. Orang bahkan berpikir demikian. Tetapi saya mau berkata pagi hari ini, pelayanan yang sesungguhnya bukan hanya terletak di gereja, tetapi di dalam di mana Tuhan engkau, di mana Tuhan menempatkan engkau, disitulah ladang pelayananmu. Katakan amin. Di mana tempat pelayananmu, disitulah Tuhan menempatkan engkau. Dan Tuhan berkata, apapun juga yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa banyak kekecewaan di dalam sebuah pelayanan? Kenapa ada yang namanya, sekarang sobat saya tanya begini deh. Kenapa selalu banyak yang namanya ketika mengalami goncangan di dalam pelayanan di gereja, yang banyak mundur itu jemaat atau pengerja.
Yang banyak mundur itu kalau bergesekan di gereja itu yang banyak mundur pengerja atau jemaat? Pengerja saudara, saya banyak melihat di gereja-gereja terjadi banyak gesekan, banyak mundur di dalam dunia pelayanan adalah pengerja. Kenapa? Alasannya cuma satu, yang dipandang bukanlah Tuhan, tetapi yang dipandang adalah manusia. Kalau manusia yang dipandang, maka segala kemegahan, segala jati dirinya dia akan menunjukkan di dalam sebuah pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak mengarahkan ke sana, tetapi saya mau mengarahkan kita bahwa pelayanan bukan hanya terfokus di dalam gereja, tetapi pelayanan juga terfokus di mana Tuhan meletakkan engkau. Katakan amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, akan tetapi Yesus menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang jahat, sesungguhnya kita sedang lakukan terhadap Tuhan. Di dalam Matius, kita buka bersama-sama Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-40. Ini artinya sebuah pelayanan saudara. Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-40. Katakan apa? Oke. Dan raja itu, yaitu Tuhan Yesus, akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah apa? Melakukannya apa? Untuk aku. Dan Yesus berkata, apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya apa? Pelayanan bukan hanya di gereja, tetapi pelayanan ada di luar sana. Apa yang kita lakukan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, apa yang kita lakukan terhadap orang yang membutuhkan bantuan kita, itu adalah pelayanan saudara. Kalau di keluargamu, anak-anakmu, pasanganmu membutuhkan pertolongan lalu kamu membantu, itu adalah sebuah pelayanan. Itulah yang Tuhan katakan. Tetapi suatu juga kehormatan kalau di dalam gereja Tuhan memakai saudara dan saya. Dan dilanjutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kedua berkata, jangan kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Abraham didatangi oleh malaikat Tuhan, malaikat itu berwujud seperti manusia. Dia datang dia berjalan lalu dia berhadapan dengan Abraham. Lalu Abraham sujud di kakinya. Yang pertanyaan saya saudara, kalau Abraham tidak memiliki hati melayani, tidak mungkin dia sampai tersungkur. Apalagi itu adalah wujud manusia. Walaupun dia malaikat tetapi wujud manusia. Tetapi Abraham melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang terkasih, seberapa banyak kita yang rindu untuk melakukan kebaikan di luar sana. Boleh lambaikan tangan. Kebaikan bukan berarti untuk amal ibadah kita supaya kita masuk surga. Tetapi kebaikan kita lakukan, tanda kita memiliki iman percaya kepada Kristus, bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena kekristenan tanpa buah adalah kekristenan yang binasa. Katakan amin. Kekristenan yang tidak menghasilkan buah adalah kekristenan yang binasa. Oleh sebab itu harus menghasilkan buah apa? Buah pelayanan. Melayani sesama, melayani keluarga dan sebagainya. Melayani di tempat pekerjaan. Kalau saudara bekerja di sebuah toko, lakukanlah itu bukan seperti kepada bosmu, tetapi seperti kepada Tuhan. Ada karyawan saudara, harusnya masuk jam 8, dia masuk jam 9. Harusnya pulang jam 5, dia pulang jam 4.
Dan itu dia lakukan, engkau mengurangi waktu kerjamu, engkau berleha-leha, engkau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya engkau sudah masuk di dalam golongan korupsi waktu dan engkau bersalah di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab jelas mengatakan, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah semuanya seperti kepada Tuhan. Pelayanan apapun yang engkau lakukan, jangan engkau pandang gembala, jangan engkau pandang para koordinator, jangan engkau pandang teman-temanmu pelayanan, tetapi arahkan matamu kepada Tuhan. Sehingga ketika kakimu tersandung, engkau difitnah, engkau dibenci, engkau tidak dianggap, engkau tidak menjadi kecewa. Karena apa? Karena engkau mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kata apapun juga menunjukkan bahwa pekerjaan apapun, profesi apapun dimanapun kita bekerja, kita sedang bekerja untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saudara tahu bahwa kita akan menghargai pekerjaan kita karena kita sadar bahwa Tuhan yang sedang kita layani. Dan bukan bos kita, bukan pelanggan, tetapi Tuhanlah yang kita layani. Jadi konsep ini kita harus terapkan di rumah tangga. Kalau engkau membantu istrimu cuci piring, jangan engkau berkata, nanti Pak Pendeta turun harga diri saya. Lalu engkau kalau ngepel rumah, engkau nyapu, engkau berkata, Pak Pendeta, di mana harga diri saya sebagai laki-laki? Saya mau berkata, ketika engkau memandang Tuhan dan melakukannya, maka percayalah engkau sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Dan bonusnya engkau akan dapatkan, yaitu bonus apa? Bonus bahagia di dalam rumah tangga. Amin. Katakan amin. Bonus adalah setiap tindakan yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup untuk melayani Tuhan dalam profesi dan pekerjaan kita. Apa yang harus saudara yang kita lakukan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar bahwa Tuhan mengutus kita, yaitu ke dalam pekerjaannya. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kata pergi di sini adalah kata perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi orang yang tidak melayani sesamanya, melayani keluarganya atau siapapun, berarti dia bukan bagian dari murid Kristus. Dia bukan bagian dari anak Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena sesungguhnya Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat, untuk memberkati orang lain, untuk menjadi penolong bagi orang lain yang percaya. Katakan amin. Itulah kekristenan sesungguhnya. Jadi mulai hari ini jangan punya mental dilayani, tetapi mental melayani. Mental melayani. Makanya di gereja ini saudara, apapun saya kerjakan. Nyapu saya kerjakan. Ngepel saya kerjakan, ganti bola lampu saya kerjakan, lap kursi saya kerjakan. Kadang orang bingung, ada ya pendeta begitu. Mau melakukan pekerjaan itu karena saya sadar, saya dipanggil oleh Tuhan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Untuk melayani. Kalau engkau memiliki mental untuk melayani, maka percayalah, kesombongan itu akan terkikis dalam hidupmu. Keangkuhan itu akan terkikis dalam hidupmu. Percayalah saudara. Tetapi kalau engkau masuk lalu engkau melihat kotor gereja, engkau datang. Jalan sini. Oh kotor ya? Oh iya. Kita doakan. Jalan sini. Oh itu kotor banget, ada sampahnya. Enggak apa-apa, kita doakan. Nanti ada orang yang mungut. Apakah itu sebuah pelayanan? No. Pelayanan adalah ketika engkau memang tidak perlu diinstruksikan, namun engkau melihat di tempat itu ada sesuatu hal yang perlu engkau kerjakan. Engkau mengerjakannya. Saya sangat tertarik waktu saya berbicara dengan Pak Andri. Dia bilang pada saya begini, Pastor, gereja itu adalah rumah saya yang kedua. Dan ketika saya melihat rumah saya bocor, saya tidak pernah meminta kepada orang lain.
untuk membetulkannya, memperbaikinya. Tetapi saya memperbaikinya sendiri karena saya tahu rumah saya lah yang bocor. Katakan amin. Harusnya kita begitu memiliki mental melayani. Kalau kita melihat sesuatu hal, ayolah, tidak perlu untuk diperintahkan tetapi memiliki inisiatif untuk melayani. Tetapi saya juga tidak terlalu menyalahkan karena selama ini kita masih memiliki mental dilayani, bukan mental pelayan. Tetapi saya percaya ketika firman ini diberitakan, maka hari ini kita berubah. Katakan amin. Saya mau berubah gitu. Wah, gak berani nih. Saya mau berubah. Haleluya, katakan amin. Saudara, kenapa saya begitu apapun saya kerjakan di gereja ini? Saya mau memberikan keteladanan kepada saudara. Saya memberikan keteladanan supaya saudara mengikuti apa yang saya lakukan. Karena kita memang dipanggil untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan melayani umat-umat Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus sadar bahwa Tuhan menempatkan kita untuk kepentingan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang 45 ayatnya ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus sadar bahwa Tuhan menempatkan kita untuk kepentingan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara ditempatkan di perusahaan yang tidak baik-baik saja, lalu engkau masuk di situ, saya mau katakan bahwa Tuhan memiliki maksud untuk menempatkan engkau di situ untuk menjadi berkat. Amin. Kalau engkau lahir di tengah keluarga yang katakanlah berantakan, suami papa mamamu tidak rukun, atau katakanlah anak-anak melawan kepada orang tua, lalu engkau sudah mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan mau engkau menjadi berkat di tengah-tengah keluargamu. Jadi tiada satu kebetulan apapun, kalau Tuhan menempatkan engkau di situ, maka Tuhan juga memiliki maksud yang luar biasa. Saudara, sama seperti apa? Seperti Yusuf ketika dia dibuang ke dalam sumur lalu dijual, saudara. Seakan-akan Tuhan itu tidak memiliki maksud apa-apa. Tetapi di kemudian hari Yusuf baru menyadari Tuhan sengaja menempatkan dia di Mesir. Supaya apa? Ketika kelaparan ada, dia masih bisa menolong orang tuanya, saudara-saudaranya dan memberikan makan. Katakan amin. Tuhan sengaja menempatkan Yusuf di Mesir supaya apa? Supaya tertolong negeri Mesir pada waktu itu. Yang kedua yang kita perhatikan adalah tiada satu kebetulan pun di mana Tuhan menempatkan kita. Dan tiada satu kebetulan pun engkau mendapatkan pasangan hidup yang seharusnya engkau berkata dia bukan pasanganku. Bukan secara kebetulan, tetapi memang Tuhanlah yang menempatkan dia di sisimu untuk engkau semakin lebih baik. Katakan amin. Saya dulu berpikir begitu sama Bu Gembala, saudara. Kita hampir-hampir pisah. Kita berantem. Tetapi kemudian saya baru menyadari Tuhan mengirim dia untuk mengamplas saya. Tuhan mengirim dia untuk membentuk saya. Dan saya juga dikirim untuk Ibu Gembala untuk membentuk dia. Demi apa? Demi satu tujuan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa juga katakan kalau saya menikah dengan orang lain, saya bisa menggembalakan di tempat ini. Tetapi ketika Tuhan mengirimkan segala sesuatu untuk kita, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Itu yang ketiga adalah kita harus sadar bahwa ada misi Allah melalui keberadaan kita dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Kalau engkau ditempatkan di pelayanan di tempat ini, berarti Tuhan memiliki maksud dan tujuan
untuk engkau dipakai Tuhan di ladang pelayanan di tempat ini. Dan sebentar lagi juga nanti kita akan melantik, ya, mentabiskan koordinator di tahun 2023 ini. Dan saya percaya kalau Tuhan yang sudah menunjuk, maka Tuhan juga yang akan memfasilitasi, bahkan mengurapi dan sebagainya. Katakan amin. Nah saudara, yang keempat adalah kita harus selalu memiliki pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Di dalam melayani harus memiliki pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Kalau pandanganmu selama ini engkau dalam melayani Tuhan, memandang orang lain, memandang fisiknya, memandang pekerjaannya yang tidak beres, saya mau berkata kepadamu, pandang Tuhan saja, maka engkau tidak menjadi kecewa. Pandang Tuhan saja. Kalau istrimu cerewet, kalau suamimu kerjaannya main game terus dan sebagainya, jangan pandang dia, tetapi pandang Tuhan. Tapi engkau berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya tidak memandang dia? Kami satu tempat tidur. Tidak apa-apa. Matamu memandang dia, tetapi hatimu memandang Tuhan. Amin. Jadi kalau pasanganmu tanya, di mana hatimu sekarang berada sayang? Ada kepada Tuhan. Amin. Percayalah, dia tidak akan berani menjawab. Kenapa? Karena engkau punya backingan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Jadi kalau engkau hanya memandang Tuhan saja, maka apa yang terjadi? Engkau tidak menjadi kecewa. Makanya di dalam Kolose pasal yang ketiganya 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, saya dulu memiliki moto ketika saya memiliki prinsip ketika saya menikah dengan Ibu Gembala, karena kami dulu cukup berat untuk prosesnya di dalam pernikahan, karena Bu Gembala adalah seorang pekerja di dunia sekuler, yaitu di dunia proyek, dan dia berhadapan dengan preman-preman, dia berhadapan dengan para laki-laki. Jadi kalau dulu di Pekanbaru itu dia pernah menghadapi pemuda Pancasila di sana, saudara. Sampai TNI turun waktu itu, dan dia adalah seorang wanita yang tidak pernah gentar menghadapi itu. Dan di Palembang juga begitu, menghadapi para preman yang ada di Palembang. Dan saya tahu betul di pekerjaannya seperti apa. Karena dia memang berjumpa dengan laki-laki. Jadi kalau dia tidak memiliki karakter yang keras, maka dia dimanfaatkan. Dia tidak akan bisa memimpin. Saya bisa maklumi itu. Lalu saya datang ya bukan siapa-siapa. Lalu berbicara dia harus tunduk, lalu dia harus saya mentoring dan sebagainya. Itu bukan perkara yang gampang. Proses yang berat kami alami. Proses yang berat kami. Waktu awal-awal saudara, saya ajak dia pelayanan di daerah di Fatmawati. Kita berdebat. Dia pukul meja. Saya kaget, saya bilang, wah, saya kan laki-laki gak boleh kalah. Saya pukul juga saudara. Tapi saya lebih kencang. Dia pukul satu tangan, saya pukul dua tangan. Laki-laki gak boleh kalah. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata saya kita saling merenung satu dengan yang lain. Sampai saat itu kita bilang, udahlah, kita gak usah lanjut ke pernikahan. Kita batal saja. Tapi saat ini berjalannya waktu, kita introspeksi diri. Kadang kita ketemu hari Selasa, satu minggu kita nggak mau ketemu dulu, kita mau berdiam diri dulu. Lalu ketika kita bertemu, kita sudah saling memaafkan, dan begitu terus memoles satu dengan yang lain. Lalu saya memiliki prinsip bahwa saya memandang Tuhan saja. Saya memandang Tuhan saja, dan mulai pada waktu itu saya tidak pernah menasehati. Dan ada satu perkataan yang saya lakukan ketika kita berantem di tempat tidur kita berantem. Lalu saya bilang begini, saya ini suamimu, saya bukan tukang. Saya bilang begitu. Ternyata itu kata-kata itu sangat masuk ke hatinya, dan dia baru menyadari bahwa sekarang saya memiliki pemimpin yang harus memimpin saya. Dan di dalam proses kehidupan saya tidak pernah memberikan nasihat apapun. Saya cukup menjadi teladan. Saya berbuat kebaikan, saya berbuat terus. Ketika ada problem dan sebagainya, saya tidak menjadi marah, saya tidak ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Saya memberikan teladan, saya memberikan contoh. Saya hanya memandang Yesus saja. Satu hal yang saya katakan pada waktu itu, kalau saya pun mati, saya
saya pasti akan dikenang sebagai suami yang baik dan bijaksana. Walaupun dia tidak menganggap saya, tetapi Tuhan menganggap saya. Itu prinsip saya. Dan ketika saya memiliki prinsip itu, mata saya terfokus kepada Tuhan. Saya tidak pernah menjadi kecewa. Apapun yang dilakukan istri saya tidak menjadi kecewa karena saya memandang Tuhan. Dan puji Tuhan lewat keteladanan saya, dia ikut melayani sampai saat ini. Katakan amin. Bahkan di saat saudara, di saat pelantikan pendeta pun dia tidak mau. Kan harus jadi PDM, saya jadi pendeta, dia jadi PDM. Dia tidak mau. Saya hanya berdiam dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan memanggil saya di sini untuk melayani Tuhan, lakukanlah apa yang mesti Engkau lakukan kepada istriku supaya dia mau. Dan saudara tahu, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Saya mau katakan, jangan pernah jenuh-jenuh untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan turut bekerja. Bukan kamu yang mengubah orang, tetapi Tuhanlah yang mengubahnya. Bukan kamu yang bisa mengubah pasanganmu, tetapi Tuhanlah yang bisa mengubahnya. Tidak perlu, kalau kamu mengubah seseorang, kamu akan makan hati, mau mati cepat. Ya, jadi saudara, untuk kami bisa melalui itu dengan Bu Gembala, kami sama-sama memandang Tuhan saja. Kalau kita memandang pasangan kita, kita pasti kecewa. Dan Tuhan luar biasa. Bahkan di 1 bulan, setiap bulan pun sepertinya nggak pernah lagi kami berantem. Kenapa? Sudah melewati proses yang begitu berat dan kita hanya memandang Tuhan saja. Katakan amin. Dan yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa terus melayani Tuhan apa? Kita harus selalu menggunakan profesi dan jabatan kita untuk bersaksi dan membawa jiwa kepada Kristus. Katakan amin. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, engkau harus bisa bersaksi atas kebaikan Tuhan. Engkau harus menjadi saksi dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tetapi ironisnya, anak-anak Tuhan melakukan kebaikan bukan di luar sana tetapi di gereja. Di gereja seperti malaikat, tetapi di luar sana seperti siapa? Sibolis. Seperti iblis. Kalau di tempat ini seperti malaikat, Tuhan tidak mau engkau seperti malaikat di sini. Tetapi Tuhan engkau seperti malaikat di luar sana. Engkau harus menjadi berkat. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, engkau harus menjadi berkat. Katakan amin. Ketika engkau berkomunikasi dengan orang tua, adik-adikmu, siapapun, engkau harus menjadi berkat. Cahayamu harus bisa menyinari sekelilingmu. Walaupun cahaya itu tidak terlalu terang, tetapi di tengah-tengah kegelapan dia sangat berfungsi. Kalau keluargamu, kalau papa mama di dalam atau suami istri engkau sedang berantem, minimallah satu orang di situ menjadi terang sehingga apa? Tidak gelap rumah itu. Amin. Jangan suami udah marah-marah, istri marah-marah, waduh kegelapan menguasai itu rumah. Dan percayalah orang yang tinggal di rumah itu nggak akan pernah damai. Kenapa? Karena ada neraka di dalam rumah itu. Begitu juga di dalam kantormu. Kalau di dalam kantormu banyak problem, jangan menjadi jangan menjadi kegelapan, tapi jadilah terang yang membawa kepada perubahan di tempat itu. Katakan amin. Saya boleh mengundang seluruh para pemusik boleh maju ke depan. Ya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus tetap melayani Tuhan. Apapun konsekuensinya, karena kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, ketika Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Ya, ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka bukan hanya untuk bersantai-santai, tetapi mereka hidup di situ untuk melayani, merawat semua apa yang Tuhan sudah taruh di tempat itu. Dan begitu juga dengan kita terpanggil untuk melayani. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah hari ini engkau mengubah mindsetmu yang tadinya mental dilayani, sekarang memiliki mental untuk melayani Tuhan. Apapun yang engkau perbuat, hal sekecil apapun,
biarlah Engkau lakukan itu untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sembah Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari,